Nah, kalau yang ini temanya apa ya? Em, Nggak rapi. Nggak ya rapi. gitu deh. Nah, ini pintu masuknya, terus kemudian di sana. Nah, ini selang untuk air mancur nanti kita keluarin, masukin ke dalam ini, kita bikin lubang. Terus kita keluarin lewat sini nih. Nah, ini kan udah keluar tuh. Udah keluar, terus kita masukin ke selam sini lagi nih. Ke dalam lubang yang udah kita bikin. Nah, kayak gini. Nanti airnya keluar dari sini, guys. Airnya keluar dari situ, terus kemudian kita semprotin ini nih, foam. Nah, ini setelah ada selang dalam ini, kita masukin serbuk kelapa, terus kita lem gini guys, supaya apa? Biar nanti dia tuh nggak lari kemana-mana. Jadi dia tuh benar-benar paten kuat gitu di sini nih. Nah, begini. Oke, udah kering. Nanti dia kan nggak gerak-gerak tuh. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tetesin lem ini nih, supaya dia nggak kemana-mana, supaya paten kuat ya. Oke, di dalamnya juga kita kasih lem supaya kuat. Untuk mengelem batu dari batu ke PVC board, aku menggunakan lem Korea, terus kemudian menggunakan serbuk kelapa. Untuk filternya sendiri aku menggunakan filter kanister yang seperti ini ya, supaya air nanti lebih jernih, karena tanknya kan gede tuh, aku butuh filter yang lumayan gede juga. Nah, terus kemudian setelah box-box tadi yang udah aku bentuk sedemikian rupa sesuai dengan bentuk apa yang kita mau tadi, baru kita angkat ke paludariumnya guys. Supaya kenapa sih menggunakan PVC board? Agar nanti bebannya berkurang gitu, nggak full batu gitu. Jadi selain mengurangi beban, PVC board ini juga kuat tahan air ya guys ya. Kemudian baru goa-goanya kita angkat ya. Proses pembuatan goa ini harus dalam keadaan tidur gitu ya, supaya kenapa? Supaya lemnya nanti merata gitu, kita nggak bisa nempel dalam keadaan diri. Makanya setelah jadi baru kita dirikan begini gitu. Nah kayak gini guys. Nah ini setelah selesai semua, selang-selangnya kita masukin ke dalam lubang yang udah kita buat tadi, kayak kabel-kabel segala macam biar rapi. Waktu proses pengeleman lem kita harus kasih alas dulu ya, takutnya ada batu yang jatuh kena kaca bisa pecah. Jadi kita pakein alas ya. Terus kemudian lubang-lubang tadi kita masukin pompa-pompa segala macam, kabel-kabel pompa kita masukin ke dalam lubang-lubang yang udah kita bikin tadi, supaya kenapa? Biar nanti nggak ada kabel yang seliweran di atas paludarium, biar rapi begini guys. Itu enaknya kalau kita pakai PVC board ya, jadi mesinnya itu lebih gampang maintenance-nya kalau ada kerusakan atau segala macam. Jadi kita tinggal buka aja bagian dalam, udah beres kayak gitu. Nah ini pompanya udah aku masukin ke bagian bawah, kabel-kabelnya udah aku masukin ke lubang-lubang, aku rapikan serapi mungkin ya. Kali ini aku menggunakan batu pasir ya. Batu pasir ini harus dicampur guys, nggak boleh ukuran yang sama, ada yang besar yang kecil, jadi kita mix gitu supaya nanti kesannya lebih alami, lebih natural ya, nggak kecil-kecil semua kayak gitu. Untuk proses pengelemannya aku masih menggunakan lem Korea, serbuk kelapa dan tisu ya, tisu. Supaya kenapa kalau pakai tisu? Supaya nanti kalau ada bolong-bolongan yang gede kita pakai sumpelin dulu pakai tisu, baru kita tebarin serabut kelapa, terus kemudian kita tetesin yang namanya lem itu tadi gitu guys. Kemudian box sebelahnya kita bolongin juga untuk air mancur ya, untuk air selang, supaya nanti di bagian bawah itu khusus untuk pompa-pompa aja. Di bagian goa itu nanti untuk pompa-pompa aja. Jadi kiri kanan airnya keluar, kiri kanan kayak gitu. Jadi pusat pompanya di bagian tengah-tengah tadi yang udah kita tumpukin sama batu guys, biar nggak kelihatan. Nah proses begini guys, ini kabelnya, selang-selangnya udah kita masukin ke dalam lubang-lubang. Terus kemudian kita lanjut pengaturan pipa dan power headnya ya, kita atur sedemikian rupa sesuai dengan posisinya yang kita mau gitu ya.
kemudian baru kita tutupin bebatuan untuk bagian dindingnya ya, supaya nanti benar-benar seperti natural, kelihatan seperti gua beneran gitu. Nah terus kabel-kabel tadi kita tutupin, tapi jangan lupa dikasih jarak yang lumayan panjang juga, nanti kalau ada maintenance kabel untuk powerheadnya gampang kita tarik gitu. Terus kemudian selangnya tadi juga iya, supaya nanti gampang kita tarik ya guys ya kalau ada kerusakan atau gimana. Nah ini batu-batunya kita sortir dulu, kita pilih yang besar dan kecil, kita mix kayak gitu, nggak boleh sama rata supaya lebih alami aja sih, lebih natural kayak gitu. Agar tanaman tetap lembab, aku masukin selang begini guys, yang terhubung dengan powerhead. Terus kemudian masukin selang-selang kecil yang udah kita bolongin begini guys. Nanti kita gampang masukin ke dalam bebatuan gitu ya, supaya nanti lebih gampang mengaturnya tinggi. Misal contoh nih, kalau ada batu kita yang tinggi, kita bisa naruh posisinya lebih tinggi gitu. Nah kurang lebih begini hasilnya. Ini udah terhubung dengan powerhead ya, aku pakai yang 1500 supaya airnya lebih banyak, soalnya akuariumnya kan lumayan gede nih gitu. Batu basir biasanya kan banyak bolong-bolongnya tuh. Nah jadi sebelum kita taburin serabut kelapa tadi, kita masukin cup tisu dulu guys, tisu dulu untuk nutupin bolong-bolongan yang tadi. Baru kita tebarin serabut kelapa tadi ya, baru kita kasih lem kayak gitu. Supaya itu aja sih, supaya serbuk kelapanya nggak kemana-mana. Setelah selesai itu baru kita kasih lem begini guys, jadi jatuh lebih kuat ya. Semua agama masuk ya.
Untuk tanamannya sendiri aku menggunakan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih itu bagus ya. Bagusnya kenapa? Dia itu kalau kena air, cahaya yang cukup, jadi akarnya itu nanti merambat kemana-mana. Jadi kesannya lebih natural gitu loh, kayak pohon beringin gitu. Kalau kena air, akarnya kemana-mana, nggak cuma di situ aja gitu. Jadi merembet kemana-mana. Jadi memberi kesan lebih natural. Terus kemudian tanah tadi udah aku pindah-pindahin. Terus kemudian aku tambahin soil ya untuk paludarium, supaya untuk mengganti tanah asli dari pot tadi. Kalau dari tanah dari pot biasanya itu kan suka kena air ambiar ya, kayak turun gitu. Nah makanya aku ganti tanahnya menggunakan tanah dari paludarium. Untuk paludarium gitu, apa aja boleh bisa ditemukan di online shop atau apalah, di mana aja bebas ya guys ya. Ini prosesnya masih embel-embelnya masih belum cukup, jadi kayak ada sela-sela bebatuan yang kurang pas, jadi aku tambahin. Terus kemudian selang yang udah aku pasang tadi, aku tinggal tata rapi deh tuh sesuai dengan bentuknya. Makanya tadi aku kasih selang yang lebih tinggi, ada yang tinggi, ada yang pendek, supaya nanti gampang untuk mengatur debit air, tetesan airnya gitu, supaya nanti tamannya tetap lembab begini guys. Tapi untuk teman-teman pemula biasanya belum tahu tentang ini ya. Kalau teman-teman udah pro pas udah paham banget. Nah kayak gini guys, teman-teman, bebatuannya tanamannya tetap aku tutupin supaya nggak kelihatan supaya lebih natural gitu. Nah ini tanahnya aku tambahin. Terus kemudian aku tutupin pakai batu begini supaya kesannya lebih alami aja gitu, dia seperti yang di alam bebas. Pura-pura ninja. Untuk tanaman merambatnya aku menggunakan kuba ya. Kenapa nggak pakai moss? Kalau kuba itu lebih gampang hidup, asal cahaya yang kita pakai itu lebih tinggi gitu. Cahaya yang tinggi dia pasti bakal tumbuh lebih bagus, lebih merata daripada moss ya. Terus kemudian di bawah tanaman kuba tadi aku tempelin media paludarium begini guys. Jadi aku nggak pakai soil lagi. Jadi aku cukup taruh di bawah akarnya tersebut gitu. Nah kemudian kain flanel yang udah aku taruh di bawah itu kita tempelin kuba yang udah kita pakein media paludarium tadi gitu. Kemudian kain flanel itu fungsinya apa? Supaya nanti kelembaban di sana tetap terjaga ya dari selang yang udah kita pasang di dalam bebatuan tadi. Kalau kain flanel tadi itu mampu mengikat air ya. Jadi selang yang kita udah pasang tadi dia itu akan mengalir ke kain flanel dan tersimpan di sana supaya nanti kuba tetap lembab 24 jam. Sana kurang jam. Kemudian aku pasang batu batam ini ya. Biasanya ini untuk miniatur yang bisa dibeli di online shop atau di mana aja boleh.
Ini namanya batu mini ya. Ini terbuat dari semen. Ada beberapa yang terbuat dari tanah liat gitu. Ini kuat ya. Jadi kalau dikasih lem, jadi dia kalau kena air dia tuh nggak bakal hancur kayak gitu. Nah ini aku lem satu persatu untuk ngebentuk. Ini ceritanya dataran untuk rumah-rumah warga ya. Di atasnya juga iya aku lem satu persatu hingga selesai. Untuk ini tempat rumah ibadah tadi ya, tempat ibadah, tempat Buddha yang tadi, tempat Budanya, jadi dia harus ditempelin satu persatu. Terus kemudian di bagian bawahnya di samping batanya aku kasih tanaman lagi supaya memberi kesan hijau lebih natural. Iya, saya bawa benernya untuk haram. Oh, maunya sih yang warna kuning bisa diubah-ubah, tapi yang tahan air itu nggak ada. Tekanan di sini embun di situ, jadi dia tuh nanti bakal basah terus. Akhirnya udah beres. Ini ukuran panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter ya. Kalau tinggi aku lupa berapa. Biasa. Nah ini kita gitu pokoknya. Intinya gini deh. Ya teman-teman tinggal bisa lihat di sini ya. Ini sengaja aku bikin sungai-sungai begini, terus kemudian ada air terjunnya. Tanamannya lembab 24 jam karena sistem perairannya udah aku kasih lewat di bawah tanah tadi ya, lewat bebatuan gitu. Nah terus kemudian kalau yang ini maaf kalau susunannya kurang nggak sesuai yang patungnya ini loh. Nah yang Buddha ini mungkin kan ini susunannya kan karena aku nggak tahu, karena aku musim ini aku nggak tahu susunannya gimana. Nanti yang berpengalaman yang nyusunnya biar lebih bagus ya. Karena aku nggak tahu cara nyusunnya gimana, bagian sebelah kiri kanan aku nggak begitu tahu. Nah kalau yang ini, jadi ini temanya apa ya? Rapi. Iya gitu deh. Nah ini pintu masuknya, terus kemudian di sana ada ya ini yang mbak-mbak yang jual amer di sini nih, ini warungnya nih. Kayak gitu. Nanti di atas ada pegunungan, ada rumah-rumah Jepang gitu. Oke, sekian. Mungkin teman-teman di sini ada saran mungkin kayak berikutnya bikin apa lagi nih? Apa bikin rumah tangga orang hancur atau nggak bercanda? Dah, bye.